Ole Romeni main bola dengan bocil dan Eliano Reinders mendapatkan perhatian yang cukup pesat. Wow, ini dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, ya kita mulai daripada Ole Romeni. Yang kita tahu Ole Romeni secara resmi sudah mau, belum resmi ya, masih shaking a hand, udah setuju dengan Pak Erick Thohir bahwasanya dia akan memperkuat dengan timnas Indonesia. Dan satu hal yang menarik daripada Ole Romeni ini adalah ketika aku melihat Ole Romeni itu bermain sepak bola dengan bocil-bocil Indonesia, yang mana ini merupakan ya suatu kegiatan yang positif daripada Ole Romeni. Ini mengindikasikan bahwasanya Ole Romeni tidak hanya ingin bermain dengan timnas Indonesia, tetapi juga ingin menjadi warga Indonesia sesungguhnya. Memang kita tahu polemik daripada Ole Romeni atau drama daripada kepindahan Ole Romeni dari Belanda ke Indonesia ini cukup rumit, cukup sengit, ya kan, banyak sekali deal-dealan yang belum tercapai, banyak sekali kepercayaan yang belum dia dapatkan daripada PSSI, hingga akhirnya Ole Romeni mempercayakan PSSI, mempercayakan Indonesia. Ya, gara-gara banyak segelintir daripada tawaran-tawaran yang mungkin sulit ditolak oleh Ole Romeni, mungkin PSSI memberikan pandangan seperti ini, seperti ini, seperti itu, sehingga Ole Romeni pun memantapkan dirinya, tak goyah lagi, ingin memperkuat timnas Indonesia. Dan di situ menarik ya, melihat Ole Romeni sangat asik dan sangat antusias bermain dengan warga lokal, warga Indonesia yang sangat kita bilangnya ceria bermain di situ. Bahkan bisa kita lihat di situ bocil-bocilnya itu hujan-hujanan dengan Ole Romeni, ya kan? Dan Ole Romeni juga kayaknya sampai membuat status di IG-nya saking terkesannya ya dengan keramahan daripada bocil-bocil Indonesia dan juga warga Indonesia. Memang banyak sekali spekulasi yang beredar di sana, di luar sana, bahwasanya Ole Romeni kayaknya nggak akan mau memperkuat timnas Indonesia menyusul hasil buruk ketika menghadapi Jepang. Apalagi melihat kepalanya ya kan tepluk gini ya kan, tepuk kepala gara-gara kebobolan Indonesia. Justru malah sebaliknya, Ole Romeni semakin mantap guys untuk membela timnas Indonesia. Di sini juga aku melihat di berbagai macam sosial media postingan tentang Ole Romeni yang main hujan-hujanan ya, bermain sepak bola, dan dia juga berfoto bersama, menandatangani kaos-kaos daripada anak-anak itu tersebut ya. Pokoknya ini merupakan kegiatan yang positif lah daripada Ole Romeni. Jadi banyak kali berita bahwasanya Ole Romeni sombong, Ole Romeni terlalu high class dan sebagainya, nggak mau gini dan sebagainya. Kayaknya ini bakal terbantahkan guys. Kayaknya aku belum pernah melihat pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora ya maksud aku, yang mau langsung terjun main dengan bocil-bocil Indonesia main bola guys. Kayaknya belum ada ya, atau sudah ada tapi mungkin aku yang tidak notice ke situ guys, karena mungkin Ole Romeni ini pusat perhatian ya kan, yang menjadi bintang saat ini yang sangat kita tunggu-tunggu, jadi fokusnya kita lebih ke situ ya. Tapi kalau memang misalnya ada pemain Indonesia atau naturalisasi yang kemarin sempat bermain dengan bocil-bocil kayak Ole Romeni, mungkin bisa komen di kolom komentar ya kan, untuk memperbaiki redaksiku ini guys. Oke, itu yang pertama tentang Ole Romeni yang main dengan bocil-bocil timnas. Sekarang kita masuk kepada polemik atau drama daripada Eliano Reinders. Ini berita hangat ya, bisa kita bilang ya. Aku bingung mulai dari mana ya. Kayaknya mulai dari starting line up deh. Kita tahu Eliano Reinders 2 kali dicoret ketika menghadapi China dan Jepang, tidak masuk dalam starting line up dan tidak masuk juga dalam list pemain cadangan. Nah, ini pemain datang dari Belanda jauh-jauh, ya kan? Tapi datang hanya untuk dicoret. Sebenarnya aku juga kesal ya sama Coach Sintayong, kenapa pemain sekelas Eliano Reinders ini tidak dimasukkan ke dalam bangku cadangan atau starting line up. Dia ini pemain bukan Liga 1, tapi pemain Liga 1 di liganya, yaitu Liga Eredivisie, Liga Belanda, dan dia juga sering mendapatkan jam terbang bermain. Berarti kan menandakan pemain ini punya kualitas guys. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah dia kalah saing dengan pemain Liga 1. Aku takutnya Coach Sintayong gara-gara memprioritaskan anak kesayangannya sehingga melupakan pemain yang harusnya lebih membutuhkan
yang lebih dibutuhkan oleh tim, guys. Memang kemarin aku takutnya Coach Sintayong hanya berkaca daripada satu pertandingan ketika menghadapi Bahrain, guys. Tapi satu yang mesti Coach Sintayong tahu, itu ketika menghadapi Bahrain, itu Eliano Rendes ditempatkan sebagai bek kanan. Sedangkan yang kita lihat di klub, itu dia lebih sering bermain sebagai sayap, baik itu sayap kanan ataupun sayap kiri. Nah, ini kayaknya yang mungkin bisa menjadi evaluasi next time, mungkin dalam Arab Saudi. Aku harap, aku nih selaku supporter timnas, kalian pasti juga berharap Eliano Rendes ini masuklah ke dalam jajaran skuad yang akan dimainkan. Tidak dicoret, guys. Sangat disayangkan kalau dicoret gitu, nggak adil rasanya. Kan? Kalaupun nggak jadi starter, at least dia jadi pemain cadangan lah. Dan ditempatkan jangan sebagai back. Takutnya dia nggak perform lagi, terakhir malah nggak dipanggil selamanya gitu kan. Kalau bisa ini panggil, terus masukkan dalam starting line up, letakkan di sayap. Coba kita lihat. Atau mungkin sebagai pemain pengganti. Mungkin itu pasti akan lebih memberikan efek dan dampak, guys. Contoh kayak waktu lawan Jepang kemarin kan yang dimasukkan Arhan. Oke lah, kita paham Arhan sebagai lempar lembingnya yang menjadi peluang daripada timnas Indonesia. Tapi ingat, ada satu peluang daripada Pak Arhan yang mana dia itu finishing kurang, guys. Bahkan tergolong lembek kali tendangannya dan tidak masuk ke gawang dan ditangkap dengan mudah, kan, sama kiper. Kalau tadi di situ adalah Eliano Rendes, mungkin Eliano Rendes akan placing bola itu ke pojok dan itu akan terjadi gol. Sama halnya kayak dia di klubnya. Dia itu di klub juga punya shoot power, guys. Punya akurasi. Kurang apa coba untuk pemain winger, dan dia juga lincah. Makanya posisi tubuhnya itu kecil, nggak terlalu banyak body, dia letaklah di posisi winger biar bisa gesit, guys. Ya kan, seperti itu. Nah, ditambah lagi juga banyak perhatian daripada netizen itu kepada si Eliano Rendes ini juga bukan tanpa sebab. Pertama karena itu, kedua kita lihatlah Eliano Rendes kan dipasangkan ketika dinaturalisasi bersama dengan Miss Hilgers di kamar dia sendiri, kan. Udah gitu juga banyak fans-fans itu lebih banyak condong kepada Nathan, Tom Hai, baru juga Miss Hilgers, Bang Jai dan sebagainya, sehingga Eliano Rendes itu terlupakan. Iya kan? Jadi kasihan. Hingga akhirnya di beberapa postingan muncul bahwasanya Eliano Rendes akhirnya mendapatkan perhatian daripada supporter timnas Indonesia dan memberikan hadiah, memberikan kado, ya kan. Ini mungkin bentuk daripada support daripada timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia kepada Eliano Rendes itu sendiri. Bahkan Pak Erick Thohir juga memeluk daripada Eliano Rendes sembari meminta maaf, ya kan, karena ya wajarlah minta maaf, ya kan. Dia 2 kali datangkan dari Belanda, ujung-ujungnya dicoret, nggak main gitu, ya kan. Apalagi pasti ini mainnya di GBK, dia juga pengen merasakan atmosfer bermain di GBK, guys. Tanah leluhurnya, tanah kelahirannya, ya kan. Bukan tanah kelahirannya, tanah kelahiran emaknya. Emak atau bapaknya, emaknya kan, ya kan. Nah, seperti itu, guys. Jadi memang Coach Sintayong ini banyak kali keputusan-keputusan kontroversinya, guys. Tapi tetap jangan mudah-mudah melakukan stay out meskipun banyak keputusan kontroversi. Selagi masih ada peluang, ada impact, ada progress, ya kan. Ayo tetap kita dukung Coach Sintayong. Jangan mudah-mudah bilang stay out gitu. Kalau memang nanti kita kasih aja sampai akhir Piala Dunia ini. Kalau memang betul-betul buruk terus, kalah terus, nah itu mungkin bisa jadi PR dan jadi evaluasi daripada timnas PSSI untuk nasib Sintayong gitu kan. Tapi janganlah baru kemarin lawan Jepang langsung stay out. Ini kan mempengaruhi konsentrasi anak-anak timnas juga gitu, ya kan. Kasih support. Apalagi ini melawan Arab Saudi, partai penting. Kalau dapat 3 poin, peluang untuk menuju babak round 4 itu besar banget, guys. Apalagi nanti kita menghadapi Bahrain dan China itu di GBK. Oke, komentar gimana pendapat kalian tentang Oli Romeni yang main bola dengan bocil dan juga Eliano Rendes yang dicoret 2 kali oleh Coach Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.